Kota Jepara yang dikenal sebagai kota ukir memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan seni ukir dan kerajinan mebel. Jepara terletak di pesisir utara Jawa Tengah dan telah lama dikenal sebagai pusat seni ukir kayu terbaik di Indonesia. Berikut ada beberapa poin penting dalam sejarah Jepara sebagai kota ukir mebel. 1. Pengaruh sejarah dan budaya Hindu-Buddha. Seni ukir di Jepara diperkirakan sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari relief dan motif-motif ukiran yang dipengaruhi oleh gaya tradisional Hindu-Buddha. Bukti peninggalan ini dapat ditemukan di candi kuno di Jawa Tengah yang memiliki pola ukiran khas. Dan 2. Masa Kesultanan Demak. Pada abad ke-16, Jepara berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Pada masa ini, seni ukir semakin berkembang, terutama karena Jepara menjadi pusat perdagangan penting di Jawa. Jepara juga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, seperti budaya Jawa, Tiongkok, Arab, dan Eropa, yang kemudian mempengaruhi gaya ukiran kayunya. Ketiga, Raden Ajeng Kartini dan seni ukir Jepara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Jepara adalah Raden Ajeng Kartini, yaitu sekitar tahun 1879 sampai 1904. Selain dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan, Kartini juga memiliki peran dalam perkembangan mebel Jepara ini. Tokoh penting dalam perkembangan seni ukir Jepara adalah Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita, Kartini juga memiliki peran besar dalam mempromosikan seni ukir Jepara. Yaitu Kartini pertama, dukungan terhadap pengrajin lokal. Kartini sangat menghargai seni ukir lokal Jepara. Ia sering membantu para pengrajin untuk meningkatkan kualitas karya mereka dan memperkenalkannya kepada dunia luar. Kartini bahkan mengirimkan hasil ukiran Jepara kepada kolega-koleganya di Eropa, sehingga seni ukir Jepara ini mulai dikenal secara internasional gitu. Kartini juga menginspirasi perkembangan motif-motif ukiran yang memiliki sentuhan modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dan yang keempat, masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, seni ukir Jepara mulai mengalami perkembangan signifikan karena adanya permintaan dari orang-orang Belanda untuk mebel dengan kualitas tinggi. Banyak pengrajin Jepara yang mulai mengerjakan ukiran dan mebel dengan desain disesuaikan dengan selera Eropa. Gaya ukir Jepara pada masa ini menjadi bervariasi, memadukan ornamen tradisional Jawa dengan gaya Eropa seperti ukiran bergaya barok dan rokoko. Dan faktor kelima, era modern dan globalisasi. Setelah Indonesia merdeka, seni ukir mebel Jepara semakin berkembang sebagai industri kreatif yang diandalkan pemerintah dan masyarakat Jepara bekerja sama untuk menjaga kelestarian tradisi seni ukir sambil memperkenalkan inovasi agar produk mebel dapat bersaing di pasar global. Motif ukiran khas Jepara seperti daun terobosan, relief bunga, dan burung, serta pola tradisional lainnya menjadi identitas yang melekat pada produk mebel Jepara. Hingga kini, Jepara dikenal sebagai pusat produksi mebel terbesar di Indonesia dengan produk yang diekspor ke berbagai negara dunia. Ciri khas yang 6, yaitu ciri khas seni ukir Jepara. 1. Bahan berkualitas. Yang kedua, motif ukirannya halus dan rumit. Dan yang ketiga, keahlian turun-temurun. Untuk melestarikan ukir mebel Jepara ini, pemerintah sempat rutin mengadakan acara seperti Festival Ukir Jepara dan berbagai pameran mebel internasional. Selain itu, pemerintah juga melibatkan lembaga pendidikan untuk mendukung regenerasi. Jepara tidak hanya dikenal sebagai kota ukir karena hasil mebelnya
berkualitas, tapi karena seni ukir telah menjadi simbol kreativitas sejarah warisan budaya yang tetap hidup hingga kini. Jadi itu adalah sejarah mebel Jepara. Semoga bermanfaat, dan like, subscribe di channel kami Faza Mebel Furnitur ya. Terima kasih.